Pripun kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Yanti sampun sehat? Gerges. Semoga yang merasa kurang sehat segera sehat kembali seperti semula. Bapak Ibu, terima kasih hari ini panjenengan semuanya memenuhi undangan dari saya untuk kegiatan diskusi praobservasi pengelolaan kinerja di tahap kedua, yaitu bulan Juli sampai Desember. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga bisa berkumpul di kelas 2 ini dalam acara diskusi praobservasi, dan semoga kegiatan kita hari ini membawa manfaat barokah untuk kita dan untuk siswa-siswa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran dengan agama Islam. Bapak Ibu, pripun sampun menulis jadwal, menentukan jadwal di PMM-nya? Alhamdulillah sampun nggih. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan jadwal. Di sini bisa kita lihat ada beberapa yang sudah mengirimkan. Ada yang menjadwalkan hari Selasa, kemudian ada juga yang menjadwalkan hari Rabu. Untuk Bapak Ibu yang lain, monggo segera diisi untuk jadwal observasi praktik kinerja. Sampun semerap langkah-langkahnya? Sampun. Sampun, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan sharing, kita akan diskusi, ngobrol-ngobrol seperti ngobrol biasa mawon nggih. Kita nanti yang kita bahas adalah persiapan panjenengan nanti untuk observasi. Saya mulai dari kelas 6. Kelas 6 sampun disusun untuk modul ajarnya. Pripun Bu Bibri sampun disusun modul ajarnya? Sampun, alhamdulillah. Kalau boleh tahu kemarin memilih indikator apa di PMM untuk tahap kedua ini? Memilih disiplin positif. Untuk disiplin positif. Menurut Bu Bibri, disiplin positif itu apa? Ya, untuk pengelolaan kesepakatan di kelas dalam pembelajaran. Berkaitan dengan kesepakatan kelas ya, kelas. Saya lihat di sini Bu Bibri memilih 2 indikator nih. Indikator yang pertama dan indikator yang kedua. Kalau boleh tahu upaya-upaya apa yang sudah dilaksanakan Bu Bibri agar nantinya waktu observasi berjalan dengan lancar dan target perilakunya tercapai? Yang saya membuat kesepakatan kelas dan pembelajaran sehingga interaksi dari pembelajaran itu berhasil. Gitu nih. Proses pembelajarannya. Nih, berarti Bu Bibri nanti akan mengajak anak-anak untuk menyusun kesepakatan kelas. Dalam menyusun kesepakatan kelas mungkin ada tips-tips dari Bu Bibri melihat pengalaman pembelajaran sebelumnya atau mungkin di tahap yang pertama. Ya, untuk menyusun kesepakatan kelas itu agar anak-anak dalam belajar itu tidak bisa berjalan dengan tertib. Nah, kalau kita tidak membuat kesepakatan kelas, anak-anak itu menganggap remeh atau rame. Nah, jadi kita membuat kesepakatan kelas apa yang kita beri kesempatan siswa untuk mengeluarkan pendapatnya, kita membuat kesepakatan apa yang dapat kita laksanakan. Oke, jadi nanti siswanya
kelasnya nanti? Misalnya kalau dalam pembelajaran yang biasa, anak-anak itu sering keluar masuk kelas, mau ke kamar mandi atau apa. Sebelum pembelajaran seperti tadi saya buat kesepakatan kelas, anak-anak mengeluarkan pendapat bahwa mengikuti pelajaran sampai selesai. Itu kalau boleh tahu usul dari anak-anak atau Bu Fitri yang mengusulkan kesepakatan kelas? Kayaknya anak-anak ya. Anak-anak yang diusahakan dari anak-anak sendiri. Dari anak-anak sendiri. Terima kasih Bu Fitri. Kalau boleh tahu untuk kelas 5, praktek kinerjanya mengambil indikator apa? Sama penerapan disiplin positif. Penerapan disiplin positif. Untuk upaya mempelajarinya seperti apa, Bu Zara? Sama kelas 5 ini hampir sama dengan kelas 6. Kalau kemarin itu kalau istirahat itu sering muncul kembali. Ini kesepakatannya kemarin membuat kesepakatan di kelas itu, misal biasanya itu kalau ke kamar mandi mesti ajak-ajak konjone. Kalau sekarang kalau mau ke operasi atau mau ke kamar mandi sendiri-sendiri bergantian. Kadang kalau terus berdua, bertiga, balik-balik malah muncul kan. Terima kasih. Bagus sekali, itu berarti membiasakan anak-anak untuk membiasakan mandiri gitu ya, untuk mengerjakan apa saja sendiri. Alhamdulillah, terima kasih Bu Zara. Terus untuk target perilaku pilihan yang ada di PMM, panjenengan nanti merencanakan berapa indikator yang akan dicentang nantinya? Mungkin 2. Untuk indikator yang nomor berapa saja? Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2. Kalau boleh saya bacakan, kalau target perilaku pilihan guru yang pertama itu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian yang indikator yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Kalau kita cek rubrik observasi di sini yang dipilih oleh Bu Zahro untuk target perilaku indikator yang pertama, nanti perilaku yang dianjurkan harus ada di saat observasi. Yang pertama, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Kemudian guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Kemudian yang ketiga, guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Kemudian untuk indikator yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Untuk perilaku yang dianjurkan, yang pertama, guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, guru memberi penguatan positif dengan beragam cara. Yang ketiga, guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Kalau melihat target perilaku yang panjenengan pilih, Bu Zahra, nanti rencana yang akan jenengan laksanakan di kelas itu ketiga-tiganya atau yang mana? Mungkin dari ketiga poin pilih 2-2, Bu. Oke. 2 itu kalau boleh tahu yang mana? Guru dari perilaku yang dianjurkan, guru dari perilaku yang dianjurkan, mungkin guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas.
merefleksi tentang kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan selama ini. Masih bisa dilaksanakan apa belum? Apa perlu diubah? Kemudian yang kedua, kira-kira yang mana? Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan mendukung kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan memberikan ujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Kalau saya lihat dari kesepakatan kelas yang dilaksanakan selama ini, seperti kayak man itu sekarang juga buatan gampang katut koncone dari kesepakatan ini. Terus enak teng kamar mandi berangkat sendiri, pulang sendiri, buatan nopo jenenge berlama-lama di kamar mandi. Berarti ada kemajuan, ada kemajuan. Kalau melihat perilaku yang dianjurkan, mohon nanti perilaku yang panjenengan pilih ini jangan lupa dituliskan di modul ajar, sehingga nanti saat observasi tidak kelupaan. Nanti jangan lupa untuk kesepakatan kelas, anak-anak itu dimotivasi agar nantinya mau untuk mengutarakan pendapatnya. Terkadang anak-anak itu takut atau malu. Nah, ini tugas kita harus memotivasi agar anak-anak mau untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih untuk Bu Zahro selaku guru kelas 5. Kemudian saya ingin tahu untuk yang agama Islam. Untuk Bu Yanti, apakah sama indikator yang dipilih atau berbeda? Disiplin positif. Kalau yang kemarin keterampilan suasana kelas berbeda dari tahap yang pertama. Sebenarnya tetap sama, terus itu salah klik. Pengennya Tetap ya. Sedangkan kemarin kata Bu Suni tetap untuk berikutnya keteraturan suasana kelas. Terus saya lupa. Oke, kalau seperti itu saya tawarkan jangan nanti tetap untuk keteraturan suasana kelas atau mau ke peningkatan disiplin positif. Yang ini aja nggak apa dicoba dulu. Disiplin positif, oke. Kita coba. Nah ini alhamdulillah sesuai panjenengan tadi memilih untuk indikator kedua yaitu penerapan disiplin positif. Ini pastinya panjenengan milih itu juga diarahkan untuk melihat rapor pendidikan terlebih dahulu. Dan alhamdulillah rapor pendidikan sekolah kita alhamdulillah untuk tahun 2024 semuanya mengalami peningkatan. Untuk kalau 2023 kemarin yang masih perlu ditingkatkan ada 2, yaitu di literasi dan numerasi. Alhamdulillah di tahun 2024 ini walaupun sudah mengalami peningkatan dari tahun 2023, tetapi kriterianya masih sedang untuk kemampuan numerasi murid. Untuk itu ini menjadi PR kita, salah satunya bisa menjadi pertimbangan saat panjenengan nanti memilih RHK. Kemudian juga memilih di indikator untuk pengelolaan kinerja. Kalau boleh tahu nanti Bu Yanti, panjenengan nanti di kelas berapa? Untuk saya nanti fase C kelas 5. Fase C kelas 5. Kalau kemarin kalau tidak salah di tahap 1 itu fase B, kelas 4. Untuk di kelas 5 nanti rencana panjenengan seperti apa untuk penerapan disiplin positifnya? Nanti menyampaikan materi mengenal zakat fitrah. Nanti saya menggunakan metode pembelajaran diferensiasi
proses dan produk. Jadi nanti ada dua yang saya kelompokkan, yaitu kelompok audio dan kinestetik. Dan saya bisa mengelompokkan atau mengidentifikasi dari saya melaksanakan asesmen diagnostik dan observasi secara langsung. Jadi saya lihat ketika anak saya beri tugas itu yang selesai duluan atau yang selesai sedang lambat itu saya observasi seperti itu. Oke, bagus sekali. Di sini nanti Bu Yanti akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya, di observasi tahap kedua, terutama di kelas 5 untuk materi Mengenal zakat fitrah. Kalau boleh tahu Bu Yanti, untuk tadi diferensiasi proses, Ya, proses, konten, proses, produk. semuanya, nggih. Oke. Boleh minta tolong dijelaskan yang produknya itu seperti apa nanti? Kalau yang konten nanti semuanya materinya sama mengenai saya jelaskan mengenai pengertian zakat fitrah. Terus kemudian proses pengumpulan zakat fitrah, cara membayar zakat fitrah dan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Untuk yang proses, untuk yang kelompok audio itu visual, untuk yang visual kan gambar ya. Nanti saya akan beli seperti poster ajakan membayar zakat fitrah, ada quote-nya. Nanti anak-anak saya suruh untuk berimajinasi mengenai zakat fitrah tadi beserta quote kata-kata yang menarik. Untuk yang kinestetik nanti anak-anak akan saya beri video mengenai pembayaran zakat fitrah. Nanti anak-anak bisa berdiskusi kemudian bermain peran seperti yang ada di video pembelajaran. Untuk yang produk nanti untuk yang kelompok visual hasil dari tadi berimajinasi tadi. Untuk yang kelompok kinestetik yang bermain peran tadi role play. Terima kasih. Terima kasih, menarik sekali tadi untuk modul ajar yang direncanakan waktu observasi penilaian kinerja. Saya sudah tidak sabar nanti untuk melihat. Kemudian jangan lupa saya mengingatkan untuk perilaku yang dianjurkan. Jadi jangan sampai di skip nanti untuk penerapan disiplin positif. Untuk penerapan disiplin positifnya nanti rencananya Bu Yanti seperti apa? Indikator yang dipilih tadi untuk disiplin positif ya seperti melibatkan siswa dalam pembuatan kesepakatan kelas, kemudian juga menjelaskan kepada siswa alasan kesepakatan kelas itu dibuat seperti apa. Terus juga memberikan seperti penguatan positif terhadap perilaku kesepakatan kelas. Berarti seperti apresiasi Memberikan pujian. Kalau boleh tahu nanti untuk kesepakatan kelas yang paling atau mungkin nanti yang dituju diharapkan agar nanti ada di kelas 5 itu seperti apa? Itu tertib dalam melaksanakan pelajaran karena kelas 5 itu benar muridnya sedikit tapi sering keluar masuk, terus ketika guru menjelaskan itu tidak konsentrasi. Terus juga ada dua anak yang sinten Rahman kali Meli niku itu nanti rencananya saya masukkan ke visual yang membutuhkan penanganan khusus gitu ya. Ada 2 siswa
yang harus kita berikan konten maupun proses atau produk yang tepat sehingga tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Terima kasih Bu Yanti untuk penjelasan perencanaan, observasi, penilaian kinerja. Kita lanjutkan untuk yang kelas 4. Monggo Bu Umi. Ya, terima kasih Bu Sulis. Sudah disusun untuk modul ajarnya. Modul ajar ini sudah tapi belum selesai, masih proses. Panjenengan nanti merencanakan mapel nopo? Insya Allah nanti saya akan memilih mapel IPAS untuk topik transformasi energi. Dan nanti saya memilih topiknya itu modelnya itu nanti percobaan. Anak-anak saya ajak, saya jadikan 3 kelompok, nanti praktek untuk perubahan energi. Masing-masing kelompok nanti prakteknya beda. Oke, kalau bisa saya simpulkan, praktek yang direncanakan oleh Bu Umi ini juga termasuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Nanti prosesnya itu berbeda, mungkin kelompok 1 nanti percobaan apa? Beda-beda. Nanti yang seperti anak yang kurang bisa saya suruh untuk bahan-bahannya juga yang tidak begitu susah, nanti prakteknya juga cuma lari itu saja, menyebutkan perubahan energi apa. Dimodifikasi seperti permainan. Terima kasih Bu Umi. Kemudian seperti yang lainnya, karena sama untuk penerapan disiplin positif, jangan lupa nanti di modul ajarnya juga harus dimasukkan nanti panjenengan, misalnya untuk penerapan disiplin positifnya seperti Nanti apa. saya pilih indikator yang keteraturan suasana kelas. Beda ya, beda. Berarti beda dengan yang lainnya tadi, indikatornya keteraturan suasana kelas. Menciptakan kelas yang kondusif, jadi anak-anak itu saya ajak supaya tidak bosan. Ya mungkin nanti diberi ice breaking. Oke, rencananya nanti ada apa saja selain ice breaking? Ice breaking, terus supaya lebih dekat dengan anak-anak, saya memanggil anak-anak dengan nama panggilannya, bukan nama julukan, nama aslinya, nama julukan. Itu salah satu perilaku yang dianjurkan, sama dengan yang tahap pertama kemarin. Kalau Bapak Ibu guru memanggil siswa atau peserta didik itu menggunakan nama aslinya, bukan julukan atau biasa panggilan sehari-hari gitu ya. Selain itu juga sudah ya mengelompokkan peserta didik agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Sebenarnya kesepakatan kelas itu juga ada, tapi kan sudah kebiasaan, jadi tidak saya masukkan. Seperti anak-anak kalau tidak memakai sepatu, nanti sepatunya salah satu temannya itu yang mengingatkan membawa sepatu ke kantor. Dengan begitu nanti anak-anak menjadi kebiasaan untuk memakai sepatu. Kalau ada yang tidak memakai sepatu itu mungkin karena ada alasan kakinya sakit, seperti itu. Berarti menurut Bu Umi, anak-anak itu sudah menjalankan kesepakatan kelas. Salah satunya tadi memakai sepatu saat pembelajaran. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama. Kita lanjutkan untuk yang kelas 3. Pripun Bu Indra, sudah selesai persiapannya? Ya ini masih dalam proses, Mbak. Proses. Bukan apa-apa. Untuk indikatornya, memilih indikator apa Bu Indra? Indikator yang saya pilih yaitu anak dapat mengidentifikasi siklus beberapa jenis makhluk hidup. Itu materinya. ya. Itu materinya. Untuk yang indikator yaitu keteraturan suasana kelas. Sama dengan
siklus hidup makhluk hidup. Berkaitan dengan metamorfosis, Iya. ada daur hidup, Daur hidup hewan. daur hidup hewan. Nanti upaya yang dilakukan oleh Bu Indra agar nanti observasi berjalan dengan lancar berkenaan dengan indikator keteraturan suasana kelas seperti apa? Ini nanti saya dalam pembelajaran anak-anak saya ajak untuk menonton video pembelajaran. Di situ ada siklus hewan, ya kupu-kupu dengan siklus hewan belalang itu nanti. Saya putarkan video. Setelah itu baru anak-anak nanti saya ajak untuk menyusun membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. 2 hewan nanti yang saya suruh untuk menyusun skemanya, siklus hidupnya. Menarik sekali ini nanti di kelas 3. Apakah anak-anak nantinya juga dikelompokkan? Ya nanti berdiskusi saya buat 3 kelompok, 1 kelompok 4 anak atau 3 anak nanti. Kemudian indikator target perilakunya yang dipilih nanti indikator nomor berapa saja? Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 sama dengan Bu Umi tadi ya? Yes. Berarti nanti untuk perilaku yang dianjurkan seperti memanggil mulai dengan menyebut namanya, menyampaikan harapan positif terhadap kelas nanti. Terus guru melakukan aktivitas mencairkan suasana kelas dengan memberikan speaking seperti tadi ini disampaikan. Berarti panjenengan nanti perlu menyiapkan speaking, kemudian mungkin yel-yel atau untuk melatih fokusnya anak-anak agar nanti bisa mengkondisikan kelas. Kemudian yang kedua, perilaku yang dianjurkan seperti apa nanti Bu Indra? Perilaku yang saya anjurkan yaitu anak-anak diharapkan untuk dapat menyampaikan tujuan kepada anak-anak. Yang kedua, menyediakan beragam peran dalam kelompok. Yang ketiga, mengajak murid untuk berinteraksi aktif dalam proses pembelajaran. Dari yang sudah disampaikan, jangan sampai lupa nanti yang harus ada. Terkadang kalau pengalaman yang tahap pertama fokusnya itu hanya di penyampaian materi. Padahal di sini target perilaku saat observasi itu di samping panjenengan nanti menyampaikan materi juga ada perilaku-perilaku yang dianjurkan yang diharapkan nanti nampak saat observasi yang tadi sudah disampaikan atau sudah dibacakan oleh Bu Indra. Jangan sampai lupa itu kalau bisa ditambahkan di modul ajar sehingga nanti panjenengan boten kesupen. Terima kasih Bu Indra. Lanjut untuk kelas 1 panjenengan Dewi sampun mempersiapkan. Sampun Bu. Sampun, alhamdulillah. Nanti mau pilih mata pelajaran apa Bu? Oh, Pancasila. Nggih. Materi ini apa? Dari Aku Cinta Pancasila. Aku Cinta Pancasila. Kalau boleh tahu indikator yang dipilih apakah masih sama dengan yang tahap pertama? Bukan memanggil nama Siswa murid itu kali kelompok nih. Berarti masih sama keteraturan suasana kelas. Berarti sama dengan Bu Umi dan Bu Indra, nggih. Alhamdulillah. Berarti panjenengan sudah berpengalaman di tahap 1. Insyaallah nanti kurang lebih sama. Ngaten nggih. Berarti memanggil siswanya dengan namanya, menyebut namanya. Nggih. Sampun disiapkan ice breaking-nya. Insyaallah. Sampun diajak tekuk, nama diajak nyanyi, diajak tekuk. Nggih, kalau kelas 1 itu senang nggih diajak nyanyi, diajak
kelas 1 di tanggal 25. Jam berapa nanti Bu Wi? Jam pertama mawon lagi. Jam pertama. Oke. Nanti mungkin bisa dibantu teman-teman untuk menyiapkan, mungkin butuh LCD atau butuh sound, monggo nggih. Oke, terima kasih Bu Wi. Yang terakhir untuk PJOK, bagaimana Pak Yogi untuk persiapannya? Kulo nggih, terima kasih. Jujur mau dereng. Tapi sebenarnya saya sudah membuat gambaran untuk observasi yang akan saya lakukan besok terkait apa yang sudah saya pilih di PNN. Memang belum saya klik Bu, tapi saya sudah memilih tentang indikator apa yang akan saya penerapannya adalah disiplin positif. Mungkin sama dengan Bu Zaro sama Bu Fitri kalau nggak salah nanti saya dan sama Bu Yanti. Dan untuk indikatornya saya akan memilih kalau 1, 2, 3 rasanya sesuai sekali yang 3-3 jauh. Jadi langsung mulai dari indikator yang pertama, guru melakukan refleksi tentang dinamika kelas dan menerapkan kesepakatan kelas. Lalu yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Dan yang ketiga adalah guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku ketika melanggarnya. Dan ini yang akan saya materi yang akan saya ajarkan adalah tentang terkait menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Ini akan saya ambil di fase B karena di kelas 3 atau kelas 4? Karena saya semester lalu sudah fase atas Bu, jadi saya sekarang lupa. Kemudian di kelas fase kelas 4 Bu, tapi saya sekarang di kelas 3 saja. Belum, tapi pokoknya masuk B. Nanti rencana itulah. Terus kenapa kalau saya mengambil terkait menjaga kebersihan, karena memang melihat dari beberapa anak yang kadang tidak memakai sepatu, terus ketika makan juga kondisi tangan masih kotor dan sebagainya. Ini mungkin perlu penguatan dari kita sendiri atau dari guru olahraganya. Jadi bukan serta-merta tidak selalu diajarkan tentang olahraga, tapi kan menjaga kebersihan dan kesehatan diri termasuk ada di materi PJOK. Mungkin seperti itu gambaran dari yang akan saya lakukan. Ya, bagus sekali. Dan alhamdulillah ini ada yang memilih keseluruhan dari target perilaku. Kita beri plus. Semoga nanti Bapak Ibu guru yang lain jangan takut-takut kalau misalnya nanti seperti tadi Bu Yanti, sebenarnya saya yang kesepakatan kelas itu juga tapi saya pilih 2. Kalau mau nanti diubah ketiga-tiganya monggo. Atau tadi Bu Umi juga kesepakatan kelas ada, tapi tidak dimasukkan monggo. Nanti misalnya ditambahkan kan masih bisa diubah. Nah, kalau Pak Yogi tadi yang saya tangkap PJOK itu tidak semelulu di luar gitu. Tadi juga merencanakan untuk mengajarkan tentang kebersihan diri, menjaga kebersihan diri. Nah ini nanti pesan saya jangan sampai lupa untuk perilaku yang dianjurkan. Ini terkadang sama seperti yang lainnya, hanya fokus menyampaikan materi. Padahal indikator yang sudah dipilih itu adalah penerapan disiplin positif. Apalagi sudah kita ketahui bersama bahwa di kurikulum Merdeka itu bukan lagi kita targetnya adalah kompetensi, tetapi selain itu juga untuk pencapaian profil belajar Pancasila. Jadi penanaman karakter pada anak-anak. Salah satunya di indikator penerapan disiplin positif ini, selain panjenengan nanti menyampaikan materi, juga tugas guru untuk mendidik. Salah satunya untuk penerapan disiplin positif ini yang harus kita perhatikan, karena biasanya
harus menerima materi ini. Padahal di samping itu tidak kalah pentingnya bahwa penerapan disiplin positif itu di era teknologi yang semakin canggih ini, kita perlu menanamkan karakter-karakter positif di anak didik kita. Kalau Pak Yogi nanti kira-kira perilaku atau mungkin disiplin positif yang diharapkan ada di anak-anak seperti apa nanti? Yang ingin saya harapkan adalah itu tadi, anak-anak yang pertama tetap bisa menyepakati kesepakatan kelas pertama yang sudah disepakati. Lalu yang kedua adalah peserta didik itu bisa mengerti bagaimana sih menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungannya. Utamanya itu yang menjadi tujuan saya, karena melihat beberapa ya setiap harinya itu karena anak-anak sering yaitu tadi banyak ada yang tidak pakai sepatu dan sebagainya, dan kurang dalam menjaga kebersihan dirinya itu masih kurang. Makanya itu yang ingin saya lebih ke depan, lebih ingin tekankan pada anak. Lalu yang terakhir adalah tentang pembelajaran sosial emosional anak itu sendiri. Jadi anak nanti saya ingin lebih kesadaran diri, terus manajemen diri anak, kesadaran sosialnya dan keterampilan berkreasi anak itu tetap bisa akhirnya muncul. Itu tujuan di observasi saya di tahun ini. Terima kasih sudah memunculkan pembelajaran sosial emosional. Jadi di samping tadi penerapan disiplin positif, kita juga tidak boleh mengindahkan emosinya anak-anak waktu pembelajaran atau di awal pembelajaran. Biasanya kita itu bertanya bagaimana kabarnya, bagaimana perasaannya. Terkadang siswa-siswa kita itu dari rumah ke sekolah itu ada yang senang, ada yang sedih, mungkin ada yang kecewa atau rasa-rasa ya, itu butuh. Lah ini kita sebagai guru perlu menyemangati, memotivasi anak-anak sehingga nanti apa yang kita harapkan di tujuan pembelajaran itu tercapai. Kalau anak-anak belajarnya dengan perasaan yang sedih, dengan perasaan yang tidak senang, kemudian mungkin terbebani mungkin dengan permasalahan-permasalahan yang ada di rumah, pastinya akan sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah diskusi praobservasi hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Aplaus yang meriah untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Semoga nanti observasinya berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu, untuk tahap kedua ini monggo saya tawarkan untuk observasi ini ada 3. Boleh langsung, tidak langsung, atau catatan mandiri. Kalau langsung nanti saya seperti yang tahap pertama, saya ke kelas, kemudian mendampingi panjenengan melihat apakah perilaku yang dianjurkan sudah nampak apa belum. Yang kedua, kalau tidak langsung, panjenengan nanti boleh meminta bantuan temannya untuk memvideo. Jadi nanti saya melihatnya dari video atau dokumen yang lain. Kalau untuk catatan mandiri, nanti panjenengan melaksanakan pembelajaran kemudian merefleksi, ditulis sendiri. Tadi saya sudah melakukan apa, ditulis di catatan. Nah, catatannya nanti diberikan kepada saya. Monggo, ada yang pengen catatan mandiri atau mungkin tidak langsung nanti kirim video ke saya, atau langsung monggo. Ya, kalau tidak langsung itu yang enak saya. Saya tidak harus ke kelas. Kalau panjenengan memilih catatan mandiri juga saya malah seneng. Tidak langsung. Ya, jenengan sudah Upload bro. langsung nanti Tidak. itu. Tidak langsung tapi upload YouTube. Catatan mandiri kepala sekolah. Oke. Bapak Ibu, terima kasih untuk diskusi praobservasi
akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di observasi praktik kinerja sesuai dengan jadwal yang jenengan tulis di PMN.